Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, pagi ini apa kabarnya kalian? Bu Guru selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat ya. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Nah, anak-anak, pagi hari ini Bu Guru akan memberikan materi pelajaran untuk kelas 1, tema 4, keluargaku, subtema 3, keluarga besarku, pembelajaran keempat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa mampu mempraktikkan prosedur gerakan melompat satu arah dalam permainan sederhana. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan penggunaan kosakata perkenalan dan ungkapan dalam suatu kalimat dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat gambar ekspresi dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, coba perhatikan apa yang sedang dilakukan oleh keluarga besar Udin berikut ini. Nampaknya mereka sedang melakukan sebuah permainan ya. Seru sekali. Nah, anak-anak, kegiatan yang bisa kita lakukan ketika bersama keluarga besar itu antara lain adalah bermain lompat kelompok. Yuk kita lihat Udin dan keluarga besarnya bermain lompat kelompok. Udin berkelompok dengan paman, bibi, dan sepupunya. Ayah Udin, ibu Udin, nenek Udin, serta kakak Udin di kelompok yang lain ya. Nah, tiap anggota kelompok memegang pundak teman pasangannya. Tiap kelompok lompat sesuai dengan perintah. Kakek Udin yang memberikan perintahnya. Mari kita bermain seperti keluarga Udin ya. Kalian pertama-tama dengarkan apa yang disampaikan oleh pemberi aba-aba. Kalian sebelumnya tentukan terlebih dahulu ya, siapa yang memberi aba-aba pada permainan berikut ini. Kemudian yang kedua, buatlah kelompok berpasangan yang terdiri dari 2 orang. Nah, tiap anggota kelompok memegang pundak temannya. Tiap kelompok melompat sesuai dengan perintah, misalnya melompat ke kiri atau ke kanan. Nah, kelompok yang salah lompat itu adalah kelompok yang kalah ya. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini ya. Mereka nampaknya senang sekali bermain bersama, nampak kompak dan juga terlihat kebersamaannya. Nah, anak-anak, kalian bisa lakukan permainan ini saat kalian sedang berkumpul dengan keluarga besar. Nah, di sini akan terjalin kebersamaan dan juga kekompakan dari keluarga. Kemudian anak-anak bacalah dengan nyaring ya, ikuti suara Bu Guru. Kakek dan nenek Siti berasal dari Jawa. Mereka tinggal di sebuah desa yang indah. Apakah kamu sering bertemu dengan kakek dan nenekmu? Di manakah mereka tinggal? Lalu, apakah kamu menyayangi mereka? Nah, anak-anak, coba kalian tuliskan ceritamu tentang kakek dan nenekmu ya. Berikutnya, coba kalian tanyakan kepada 4 temanmu di sekitar rumah kalian ya, apa sebutan paman dan bibi di daerahnya masing-masing. Lalu, kalian bisa tuliskan di tabel seperti berikut ini. Kalian tuliskan nama teman kalian, asal daerahnya, dan juga kalian tanyakan panggilan untuk paman dan bibi dari daerah mereka itu apa. Contohnya yang pertama, misalnya nama teman kalian adalah Ahmad. Ahmad berasal dari daerah Jakarta. Nah, panggilan untuk paman dan bibinya itu adalah Encang dan Encing. Kalian bisa catatkan di tabel berikut ini ya. Kemudian bisa juga contoh yang kedua, nama teman kalian adalah Sari.
Sari berasal dari daerah Jawa. Nah, panggilan untuk paman dan bibinya itu adalah Pak Le dan juga Bule. Kalian catatkan ya di tabel yang sudah disediakan. Kalian tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian ya. Kalian bisa tanyakan kepada teman yang lainnya sebutan paman dan bibi di daerahnya. Anak-anak, Udin memperkenalkan keluarganya. Nah, kalian pilih kata ya yang tepat yang ada di dalam kotak di bawah ini. Kata-kata yang terdapat di dalam kotak ini adalah ayah, paman, sepupu, kakek, dan bibi. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian masih ingat anggota dari keluarga besar Udin? Nah, coba kalian perkenalkan ya. Ini adalah anggota keluarga besar Udin. Yang pertama, ini adalah Bapak Rahmat. Nah, Bapak Rahmat ini titik-titik saya. Kemudian yang kedua, titik-titik saya seorang guru. Yang ketiga, titik-titik saya bernama Dita. Lalu yang keempat, titik-titik saya bernama Aisyah. Dan yang kelima, titik-titik saya bernama Jamal. Nah, anak-anak coba perhatikan ya gambar mereka masing-masing. Kalian masih ingat bukan? Nah, anak-anak, yuk kita kenalan dengan anggota keluarga besar Udin. Yang pertama, ini adalah Bapak Rahmat, titik-titik saya. Nah, kalian lengkapi ya anak-anak, Pak Rahmat itu siapanya Udin. Ya, Pak Rahmat adalah ayah Udin. Jadi kalimatnya ini adalah Bapak Rahmat, ayah saya. Nah, kalimat yang kedua, titik-titik saya seorang guru. Anak-anak, coba kalian lengkapi ya. Ya, tepat. Paman saya seorang guru. Lalu yang ketiga, titik-titik saya bernama Dita. Anak-anak masih ingat Dita? Ya, Dita adalah sepupunya Udin ya. Jadi di sini kita lengkapi. Sepupu saya bernama Dita. Nah, untuk yang nomor 4 ini, titik-titik saya bernama Aisyah. Apakah kalian masih ingat anak-anak? Siapa yang bernama Aisyah? Ya, benar sekali. Yang bernama Aisyah adalah bibinya Udin. Maka kalimatnya kita lengkapi ya. Bibi saya bernama Aisyah. Nah, selanjutnya untuk yang kelima, apakah kalian masih ingat siapakah yang bernama Jamal? Titik-titik saya bernama Jamal. Ya, tepat sekali. Kalian pintar. Yang bernama Jamal itu adalah kakek Udin. Nah, kita lengkapi ya. Kakek saya bernama Jamal. Nah, anak-anak, kalian bisa tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian ya. Sekarang, ayo kita berkreasi. Keluarga besar Beni memiliki foto bersama. Apakah keluarga besarmu memiliki foto bersama, anak-anak? Beni ingin menggambar foto keluarga besarnya. Beni sedang menggambar keluarganya. Kalian lihat ya, Beni asik sekali sedang menggambar anggota keluarganya. Beni menggunakan alat dan bahan menggambar. Coba kalian sebutkan apa saja sih alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar? Ya, kita membutuhkan kertas untuk menggambar ya. Kita bisa menggunakan buku gambar. Kita juga bisa menggunakan pensil warna atau krayon untuk mewarnai ya. Nah, kemudian anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada beberapa macam benda. Manakah alat dan bahan untuk menggambar anak-anak? Kalian beri tanda centang ya atau checklist pada gambar yang tepat. Di sini sudah ada beberapa benda. Di antaranya adalah kertas gambar, spidol berwarna, gitar, payung, krayon, dan juga obeng. Kalian beri tanda centang ya. Manakah alat dan bahan untuk menggambar? Kalian pasti sudah tahu jawabannya. Nah, kalian bisa kerjakan di buku latihan kalian ya. Sekarang cobalah gambar keluarga besarmu.
Kalian bisa menggambar pada buku gambar kalian. Nah, selanjutnya bekerja sama dengan orang tua di rumah. Kalian bisa bekerja sama orang tua untuk mencatat kegiatan kesukaan dari sepupumu ya. Kalian bisa menanyakannya kepada sepupu kalian apa saja kegiatan kesukaannya. Nah, seperti itu ya anak-anak.